warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Pagi ini kita lanjut ya podcast pagi Sukses is for you, masih dengan Pak King. Pak King. King monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik. Udah dapat berapa trip ini? Alhamdulillah belum. Siap. Sudah sambung, Bang. Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin obrolan kita ya. Ini obrolannya kan enak nih ya, langsung dikonfirmasi. Jadi King belum dapat orderan. Keluar jam berapa, King? Tadi on beat mulai jam 5:30. Habis subuh. 5:30, jam 8 belum dapat? Belum. Bangatan. Salah. Oke, kita bahas ini ya, kita persoalkan ini. Udah keluar 5:30, jam udah mau 8:30 belum dapat ya. Ya, betul. Kita persoalkan ini. Ini memang langsung di lapangan ini. Kemarin dapat berapa poin? Kemarin alhamdulillah cuma 1 nih. Loh, sehari? Iya. Oke. Ini ya. Jadi transendensinya King ini kita pantau dapat orderannya gitu ya. Salah. Siap. Tiap hari kita pantau. Dapat 1. Ini ciri-ciri nggak dapat 1 lagi ini hari ini. Aduh, kalau orang Jakarta bilang amit-amit deh, jangan lagi. Jadi teman-teman, sebutan King ini dulu sejarahnya itu karena pemecah rekor ya. Pemecah rekor penjualan terbanyak dulu. Jadi dulu itu saya punya banyak reseller. Nah, paling top itu per minggunya itu King ini. Paling top. Nah, sekarang ini kok jadi bisa geser mahkotanya ini ya. Ini bisa digeser nih, ini ditonton publik loh ini. Wah, jangan sampai Ada dunia ini ya. Oh iya ini ya. Mari kita lihat. Kenapa kok 1 gitu ya? Kenapa 1 itu sudah kehendaknya? Itu 1 ya. Kenapa 1 itu kehendaknya? Kenapa 1000 juga kehendaknya? Jadi 1.000 ini kan soal kuantitatif tuh ini. Ya kan? Soal kuantitatif. Asalnya itu dari cahaya ilahi. Jadi kehendaknya karena kita tahu bahwa 1 dan 1000 ini asalnya dari cahayanya. Lalu kemudian kenapa cahaya ilahi ini terkonversi hanya 1? Jadi kata kehendaknya ini merujuk pada cahaya ilahinya ya, bukan pada skornya. Ya kan? Ada yang kehendaknya ini menjadi katakan 10.000 karena kehendaknya. Pertanyaannya itu kenapa pada kita kehendaknya ini terkonversinya 1? Oke ya. Kenapa cahaya ilahi itu terkonversinya 1? Seperti itu. Jadi itu ini 1, 10, 100 ini kuantitatif. Ini adalah kehendak Tuhan yang kita aktualkan.
Oke ya. Seperti itu. Jadi ini untuk king itu, oh ternyata cahaya ilahi itu dijadiin satu, itu ada peran kita. Ya mungkin bahasanya ya apa ya, kami lah ya begitu. Dijadiin 10 itu ada peran kita di situ. Bagaimana kita merespon kehendaknya itu. Bagaimana merespon kehendaknya. Nah, oke ya. Jadi king itu kenapa dikonversi satu kehendaknya itu? Jadi cahaya Tuhan itu selalu sempurna. Yang membuatnya 1, 10, 100 itu pilihan kita sendiri ya. Loh aku nggak memilih, aku milihnya 100 bang. Loh itu keinginnya 100, milihnya inginnya 100. Ingin 100, milihnya 1. Jadi kan berbeda itu antara memilih dan menginginkan. Toh? Dari rumah inginnya 100, pas milih 1. Itu namanya rugi. Kenapa kemudian tuh missing link ya, missing link. Saya tanya sekarang, ketika king itu nerimanya 1, apa responnya? Responnya nano-nano juga nih, Master. Nano-nano juga. Jadi nerimanya itu nerima karena apa namanya? Yang penting di rumah udah ada yang bisa dimakan, kan? Oke, ntar. Yang penting di rumah ada makanan gitu ya. Ada makanan, ada yang bisa dimakan. Loh, ada yang bisa dimakan atau ada makanan? Beda itu. Ada makanan, ada makanan. Terus? Ya, rasa keduanya itu sementara juga saya lagi butuh nih. Nah ini. Lagi butuh nih untuk biaya anak di pesantren. Waktunya ngasih ngasih uang saku. Iya. Tapi masih bisa diusahain besoknya, gitu kan? Oh, nunggu besok. Nanti besoknya lagi. Konstantannya besok ternyata. Nggak selesai. Nah, jadi itu perasaan nano-nano yang ada, Master. Oke. Jadi ini ketika mendapat 1 ini nature-nya apa ini? Ini kita harus cari nature ya. Nature-nya ini apa nih kalau dapat 1? Kalau dapat 1 apa ya? Sini. Kita kasih tabelnya ya. Ini bagus nih. Saya kasihkan tabelnya. Cari. Ini nah ini. Yang mana nih? Yang mana? Di sini. Nature-nya apa ya kalau di sini ya? Tebak aja. Ambil aja ya. Nature-nya mungkin ini, Master. Pilih, tunjuk. Jangan tunjuk langsung, mantap. Tunjuk. Kayak orang ambil tarot. Demanding. Apa? Indifferent. Indifferent mah. Oh, ini. Dapat 1 puas gitu. Atau gimana kok dapat 1 sehingga
jatuhnya ke 175, meninggikan diri. Kenapa dapat 1 menjadi meninggikan diri? Dapat apa? Apa yang dibanggakan dari 1 poin ini? Ternyata banyak teman-teman di saat yang sama itu malah nggak dapet. Oh, ya. Keluarnya lebih pagi mereka, ya kan? Itu dengan waktu kerja yang lebih banyak, ternyata nggak dapet. Jadi dirinya dibandingkan dengan yang nggak dapat. Oh, ya. Nah, itu namanya salah mengambil pembanding. Dan membandingkan diri itu kesalahan sejak awal. Ya. Jadi ini kita bahas soal hati-hati membandingkan diri. Ya. Membandingkan diri. Ini membandingkan diri itu kategori lower mind. Lower mind. Dia fokus kepada who is. Ini ya, saya dapat quote pagi ini dari orang-orang kaya dan itu saya tulis karena ini sesuai tema kita pagi ini. Jadi saya pagi ini nggak perlu capek-capek nyari topik, sudah ada yang bikin ini. Ini. Nah ini. Pemenang itu fokus pada proses kemenangan. Winning. Sementara loser itu fokus pada winners. Ya. Ini kan ya, winners itu kan yang menang. Ini kan membandingkan dirinya, sementara yang ini fokus pada proses kemenangan itu. Sementara yang loser itu dia fokus kepada orangnya, person. Ini yang satu ini membandingkan, yang satu itu mengalir. Ya kan? Jadi King itu perlu menata ya who is dan what is-nya. Seperti itu. Oke, jadi kesalahannya tuh King di situ membandingkan ya dirinya dengan loser. Itu kesalahan tuh membandingkan. Membandingkan tuh apa ya? Menandingkan. Jadi seperti itu paling mentok itu ya pride. Bagaimana kemudian tuh melampaui pride ini? Itu mestinya lebih objektif. Bandingkan skornya dengan nilai kebutuhannya. Jangan sama temannya. Ya, tuh. Dapat 1 poinnya berapa? 2 juta ya. Berapa dapat 1? 7.200. Lo bensinnya piro? Lo ini kamu nggak menang ini, hanya lo. Yang penting bensin mah masih ada. Lo itu masih ada tapi kan nilainya berkurang. Iya. Oh ini namanya rugi terus kamu, bukan menang. Kalau yang udah keluar bensin dapatnya 0, ini bukan rugi tapi celaka ini. Celaka wes sih. Jangan di positive thinking nanti besok lo. Hari ini celaka kok. Kok nunggu besok itu? Kalau sehari dapat 7.000, ini rugi besar. Ya, rugi besar. Tidak objektif itu.
Wah itu jadi salah klasifikasi ini. 0 itu celaka, 1 itu rugi. Ini kan hanya untuk ya buat sendiri aja nggak cukup nih, hanya 2 gelas kopi itu pun di pinggiran ini. Ini kalau dibawa ke mall nggak cukup buat parkir. Oke ya, jadi ini keliru kesimpulannya kalau menang dapat 1 itu. Ya. Itu dulu. Jadi ya Allah ini saya udah rugi terus ngapain gitu. Oke itu ya itu. Jadi keliru mengambil mendefinisikan diri. Ya. Keliru mendefinisikan diri. Keliru memberi pengetahuannya itu keliru. 1 ini rugi besar. Karena kebutuhannya saya sehari berapa? 50.000. Ya minimal 50.000 kebutuhan. Iya. Rugi besar ini. Rugi besar. Nah, kalau orang rugi itu gimana nature-nya orang rugi? Orang rugi apa? Same ya. Orang rugi itu nature-nya apa? Jadi soal membandingkan itu King harus salah saya mengambil pembanding. Saya nggak mengerti nilai dari apa yang saya dapat ini. Ini rugi ini, ya rugi. Yang ini celaka. Jangan rugi dibandingin sama yang celaka. Ini kalau gini-gini terus bisa dicerain istri ini. Oh iya, apa boro-boro mau nambah. Ini cerain, celaka sudah ini. Tinggal kecelakaan itu menunggu masuk ke event yang lebih dimensi yang lebih besar. Terus celaka ini, ngapain tinggal sama yang celaka ya tuh? Ngapain orang celaka terus tiap hari? Apalagi sama yang rugi, oh enggak. Ini nggak bakalan bisa nambah ini. Pantasan istri udah biarin ya. Biarin sama yang lain. Rugi kok tiap hari, ya menghadapi kerugian. Kata istri, biarin lah. Semoga ada yang beruntung. Allahu Akbar. Pintar istri itu. Nggak mau kehilangan makom, tapi kerugian ditanggung bareng-bareng. Astagfirullah. Pintar istri pintar. Kalau kerugian dibagi rame-rame kan nggak terlalu ini kan, nggak terlalu berat. Ini tanggung istri sendiri. Coba dikasih, kalau perlu kasih 3 lagi lah. Penpas papat. Iya, biar kerugian ini 0. Ya. Nah ini nih. Sekarang kan pride-nya itu rugi dianggap nggak apa-apa gitu loh. Padahal kata Nabi kalau rugi itu bahaya itu ya toh. Spiritnya kan kalau orang Islam itu spiritnya harus menang. Menang terus nggak boleh rugi. Apalagi celaka. Ya. Jadi celaka ini cara mengukur ya, cara mengukur produktivitas berbasis hadis itu kalau nggak salah. Itu hadis ya King ya. Hadis itu skala produktivitas kalau bahasa manajemen modernnya. Itu namanya skala produktivitas. Skala produktivitas ala Nabi. Nah, celaka, rugi, beruntung. Celaka, rugi, ini lagi. Rugi beruntung ya.
beruntung. Kan 3 ini ya, King ya. Iya. Gimana tuh hadisnya? Ingat nggak? Lupa saya. Logo rubiahnya lupa ini. Tapi maknanya kurang lebih beginilah ya. 3 Begitu, ya. kategori. Barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia rugi. Barang siapa hari ini sama dengan kemarin, barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu celaka. Barang siapa hari ini sama dengan kemarin, itu rugi. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, adalah orang yang beruntung. Ini skala produktivitas. Skala produktivitas ya. Itu manajemen nubuah namanya. Sudah ada skalanya, kita tinggal nggak usah bikin skala sendiri. Kita pakai ini aja. Nah, jadi kita udah rugi bilang beruntung. Ini nggak sesuai dengan skala nubuah ini. Nggak cocok dengan skalanya Nabi. Itu pride-nya di situ, ya. Pride-nya di situ. Ini sadar rugi. Pride-nya di situ. Oke. Jadi ini temuan kita ya, ini temuan. Ini temuannya. Jadi ini dan jangan-jangan ini pride ini sudah menjadi culture, habit. Culture atau habit. Kalau habit ini harus ditobati. Kalau nature harus diilmu. Ini ilmu ini kalau ini. Jadi biar nggak pride itu pakai skala produktivitas ala Nabi ya. Jadi sudah punya ilmunya ya, tapi jiwanya jangan-jangan masih menghasrati kebiasaan salah menempatkan diri dalam skala. Jadi perlu diputus menjadi saya selalu rugi, ya toh? Menjadi saya pernah rugi bertahun-tahun. Pernah artinya sesuatu yang, jadi kalau selalu rugi itu berarti present continuous ya. Sedang berlangsung terus-menerus. Atau biasanya selalu begitu. Dan sampai sekarang. Kalau pernah kan itu udah pas. Udah past tense. Jadi nanti King itu salah tobat dulu. Ya, salah tobatnya karena gagal membedakan, memahami pengalamannya. Selalu rugi, dianggap nggak apa-apa. Oh, ini melanggar skala produktivitas. Lalu kemudian itu ada 2 di situ, ya. Ada 2 yang harus dilakukan, menyadari kesalahan, bahwa saya selalu rugi, dan itu saya anggap nggak apa-apa. Nanti ada besok. Rugi kok dilawankan dengan besok. Rugi itu berarti ada kesalahan. Jadi harus ditemukan kesalahannya, ini nggak harus besok. Harus ditemukan sekarang. Oh, ternyata kesalahannya itu pride, ya. Itu 1. Lalu bagaimana yang selalu ini diputus biar jangan ikut lagi mulai detik ini? Dipernahkan. Ya. Dipernahkan. Atau dilampaukan. Setelah dilampaukan baru bisa dilampaui. Kalau belum dibuat jadi lampau, nggak bisa dilampaui karena dia ngikut terus gitu. Ngikut terus. Teman-teman yang juga seperti ini lakukan hal yang sama ya. Lakukan hal yang sama. Dan ini kayaknya topiknya cukup sampai sini. Ini menarik ini ya, temuan ya. Temuan. Coba nanti King ini dulu, sadari dulu. Oh iya.
Saya salah menempatkan diri dalam skala. Karena salah menempatkan diri dalam skala, muhasabahnya ya salah. Atau bahkan tidak dimuhasabai. Ya, nah, itu jiwanya itu salah setting. Default settingnya udah keliru. Ya. Oke, situ ya. Jadi ini pagi ini itu dulu kajiannya. Lalu Alhamdulillah ya. Teman-teman yang juga mengalami hal yang sama tuh ya, jangan ada pride. Nanti besok kita lanjutkan. Setelah pride terlampaui, terus apa? Seharusnya jiwa itu apa gitu ya. Seperti itu. Oke ya, topiknya ini. Jadi ini kita akan, kalau King ini kan langsung ini, di jalanan dia, skor, kita lihat skornya. Ya. Setelah berapa kali transendensi, skor berubah. Salah makom. Ini ada bersyukur atas rezekinya yang lebih dari orang lain. Salah makom. Ini bukan bab syukur ya. Ini bab skala produktivitas. Jadi jangan sampai keliru menempatkan bab. Sebagai bab syukur ya mesti disyukuri, nggak dapat aja disyukuri. Tapi jangan lupa ada bab tentang skala produktivitas. Jadi ini butuh ilmu ini ya. Jadi jangan sampai prinsip syukur kemudian mengabaikan prinsip produktivitas, karena itu diajarkan oleh Nabi, prinsip produktivitas itu. Seperti itu ya. Jadi untuk bab syukurnya udah benar, bab produktivitasnya yang belum. Itu yakin? siap, Master. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, prinsip produktivitas nubuah.